أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم وأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا ولا ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يخشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسكم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Kemarin kita tengah membahas surah Ali Imran ayat 153. Masih ada beberapa bagian yang tersisa, namun waktu telah berakhir. Pembahasan yang dimunculkan kemarin bahwa apa arti dari ru'ub, ayat yang sebelumnya kan? Pembahasan ayat 153 itu ada juga pada ayat ini. Karena timbul permasalahan tertib urutan, meskipun nampaknya topik pada ayat 153 seperti sebelum janji tentang rub, yakni janji akan rub itu lebih dulu, lalu setelah itu dijelaskan bagaimana umat muslim berlari meninggalkan medan perang. Ini bukanlah pemandangan rub, dan kebanyakan inilah yang diperdebatkan. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, janjinya akan tergenapi di kemudian hari, atau untuk suatu waktu, atau terkandung topik untuk suatu masa yang akan datang, yang akan terus digenapi oleh umat muslim. Sebagaimana kesimpulan yang diambil darinya, tidaklah berkaitan dengan topik yang sifatnya sementara, melainkan kesimpulan yang permanen sifatnya. Dan syirik itu pada zatnya merampas keberanian sejati dari manusia. Setelah itu, tidaklah disimpulkan bahwa Allah Ta'ala akan memberikan kemenangan atas kalian, melainkan bagi mereka ada neraka Jahannam.
Jadi dimulailah topik yang lain, di mana dijelaskan kerusakan mendasar dari syirik itu sendiri. Dan topik berlangsungnya ru'ub berkaitan dengan kelemahan orang-orang musyrikin. Pembahasan yang dimunculkan ini, saya sampaikan kata pengantarnya, apa kendala yang dihadapi oleh para ahli tafsir, dan kenapa terus berkali-kali dijelaskan di dalam ayat ini juga. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu, Allah telah berjanji kepada mereka dengan sabar dan takwa, sebagaimana yang Allah firmankan. Allama Zamakhsyari dalam tafsir Kasyafnya menulis, janji tersebut sebetulnya bersyarat. Untuk itulah tidak tergenapi, meskipun ada janji ru'ub. Yani inilah yang difahami bahwa telah disampaikan janji ru'ub sebelumnya, lalu setelah itu nampak kalah, meskipun pada zahirnya janji tidak tergenapi. Katanya penyebabnya adalah janji selalunya bersyarat. Syarat takwa merupakan syarat yang lazim. Lalu memberikan ayat kedua, in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum. Allah telah berfirman, jika kalian bersabar, jika kalian bertakwa, lalu jika secara tiba-tiba kalian diserang, maka tetap Allah akan menolongnya. yakni akan menolong kalian secara gaib. Mungkin saja janjinya itu yang menyatakan sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Isyarah di sana kepada janji tersebut bahwa janji ini disyaratkan dengan hal-hal tersebut, yakni syaratnya kalian memperlihatkan ketakwaan dan kesabaran. Jika kalian tidak melakukannya, maka janji ini tidak akan tergenapi. Begitulah urutan ayat jika diperhatikan dan berusaha untuk keluar dari keberatan yang menyatakan bahwa kenapa janji ini tidak tergenapi. Sebagian ahli tafsir mengatakan, amma raja'u ila madinati, ketika mereka kembali ke Madinah, sebagian orang mukmin mengatakan, dari mana musibah yang menimpa ini? Padahal Allah telah berjanji kepada kita. Lalu turunlah ayat ini dan kisahnya sebagai berikut. Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membelakangi Gunung Uhud dan menghadap ke Madinah. Dan ketika di bukit, merintahkan para pemanah untuk tetap di tempatnya. Janganlah meninggalkan tempat ini. Di sini diulangi lagi semua kisah itu. Lalu dikisahkan, di antara mereka terjadi perbedaan pendapat. Maksud fasyal di sini bisa saja keduanya, yakni takut atau kelemahan berpendapat. Yakni orang-orang yang lemah di dalam berpendapat, mereka salah memahami sabda Rasulullah. Orang-orang ini mulai berselisih pendapat dengan komandannya dan mengatakan kaum musyrikin telah melarikan diri. Lalu untuk apa kita berdiam di sini? Dan sebagian dari antara mereka mengatakan bahwa kami tidak ingin melanggar perintah Rasulullah. Apapun yang terjadi, kami akan tetap tinggal di sini. Dan ini mengisyaratkan kepada komandannya, Abdullah bin Zubair, yakni beliau tetap teguh pendirian sampai akhir. Lalu dikatakan bahwa komandan para pasukan pemanah, Abdullah bin Zubair, dan dengan beberapa orang yang jumlahnya tidak lebih dari 10 orang, jadi disebutkan sampai 10, mungkin jumlahnya 9 atau 8. Orang-orang ini teguh dan tetap tinggal di sana, lalu syahid di sana. Lalu dikatakan, walaqad afa ankum. Allah Ta'ala mengenali penyesalan atas ketidaktaatan kepada perintah dan memaafkan kalian. Setelah menjelaskan ini semua, lalu dimunculkan lagi, hatta merupakan kalimat yang bersyarat. Untuk itu, di mana jawabannya? Hatta iza fashiltum. Satu jawaban yang diberikan, yakni jawabannya muqaddar, ditakdirkan. Yakni tercakup di dalam mafhum, namun tidak dijelaskan. Namun jawabannya adalah, ketika kalian memperlihatkan kelemahan diri, kelemahan dalam berpendapat, lalu tersandung, dan mulai berselisih pendapat, lalu bersikap tidak taat kepada komandan. Lantas apa yang terjadi? Jawabannya adalah ditakdirkan, lalu Allah menarik kembali pertolongan,
Namun seperti apa yang telah saya terangkan, menurut hemat saya, ini bukanlah kalimat yang bersyarat, melainkan jawaban dari sebelumnya. Yakni Allah Ta'ala telah menolong, sehingga kalian melakukan seperti itu. Pengertian ini juga yang dijelaskan oleh Imam Zamakhsyari sendiri dalam Kasyaf, yakni maknanya mungkin saja bahwa Allah Ta'ala telah memenuhi janjinya sampai sebelum kalian memperlihatkan kelemahan. Sebelum itu dia terus memenuhi janjinya, sampai akhirnya kalian memperlihatkan kelemahan itu. Hadrat Abdullah bin Zubair memberikan pengertian minkum mayyuridul akhirah dalam tafsir Ruhul Ma'ani tertulis, pasukan pemanah yang berselisih pendapat mengharapkan duniawi, sedangkan komandannya yang bernama Abdullah bin Zubair menghendaki Uqbah. Hadrat Muslih Ma'ud radhiyallahu anhu di dalam catatan beliau telah menjelaskan satu poin yang baru dalam hal ini. Kata dunia yang diartikan oleh orang-orang dengan makna merampas dan harta rampasan tidaklah benar. Beliau memandang kepada kemenangan yang sementara. Maksud dunia di sini adalah perkara yang sebelumnya telah zahir, kepada itulah pandangan tertuju. Dan Abdullah bin Zubair, pandangannya tertuju kepada akhirat, yakni beliau memandang keberhasilan yang terbesar di dalam keridhaan hadrat Rasulullah. Abdullah bin Zubair menghendaki supaya pada akhirnya Muhammad Rasulullah dan Allah Ta'ala ridho. Dan kemenangan sementara yang ditampakkan ini sebetulnya tidaklah bermakna. Kebaikan kita yang sebenarnya adalah meraih keridhaannya. Hadrat Muslih Ma'ud bersabda bahwa pembahasan ini tidak ada kaitannya. Ini apakah mengharapkan dunia atau akhirat mereka itu. Karena pada hakikatnya, berapa banyak dunia yang nampak pada saat itu. Sehingga nampak aneh sekali, di mana lari meninggalkan lembah, sampai saat itu mungkin harta rampasannya sudah diambil orang. Jika beranggapan bahwa para sahabat berlari berhamburan supaya segera sampai di sana, lantas kenapa tidak berpikir seperti yang dikatakan oleh Al-Quran? Berbaik sangkalah dengan berpikiran, mungkin para sahabat ini berlari, melihat sahabat yang lain tengah merayakan kemenangan, berada di dekat Rasulullah, saling mengucapkan selamat mubarak, mereka berlari untuk ikut serta di dalam kebahagiaan ini. Dan terkadang seperti itu, ini sesuai dengan fitrat manusia, di mana ketika dirayakan kebahagiaan, orang berlari-lari untuk sampai ke tempat itu, dan selama tinggal di sini, kita pun melihat pemandangan seperti itu, yakni ketika ada kabar yang baik, orang-orang tidak lantas berlari untuk mengambil harta rampasan, kan? Kita berlari untuk ambil bagian di dalam kebahagiaan itu. Mungkin menurut para sahabat yang berlari itu, mereka berpikiran, di bawah orang-orang tengah merayakan kebahagiaan, karena janji Allah telah tergenapi. Lantas kita kenapa tetap berdiri di sini? Ayo kita pun pergi ke bawah. Namun pandangan komandan pemanah yang bernama Abdullah bin Zubair tertuju kepada akhirat, yakni ketaatan saya ini jauh lebih lezat dibanding kebahagiaan yang sifatnya sementara. Beliau tetap berdiri di sana demi Rasulullah, yang mana kelezatannya tidak ada bandingannya. ये सब बाकी फिर वही तीर अंदाजों की लंबी दास्तान और हत्ता इज़ा फशल तुम कहते हैं, ये भी यही कहते हैं जवाब हत्ता महजूफ है। Dan menurut Fira, jawabannya terdapat pada kata hatta tanaza'tum. Terkadang muncul waw zaid, dan tanaza'tum di sini artinya, yakni ketika kalian memperlihatkan kelemahan, sebagai akibatnya kalian saling berselisih. Muncullah jawaban hatta di sini. Sebagian lagi berpendapat bahwa di dalamnya terdapat topik takdim wa ta'khir. Hatta idza tanaza'tum asaitum fafashiltum. Maksudnya adalah
biasanya terdapat di dalam ungkapan di mana topik yang akhir dijelaskan di awal dan sebaliknya. Namun intinya adalah bukanlah jawaban dari syarat awal tadi. Lalu berfirman, "Walaqad shadaqakumullahu wa'adah." Allah telah menggenapi janjinya. Sampai mana memenuhi janjinya? Sampai sebelum kalian tergelincir. Tidak perlu untuk mencari muqaddar di tengah-tengahnya. Dalam tafsir Qasmi, kisah panjang itu juga, yakni apa yang terjadi dengan para pasukan pemanah itu. Hadrat Khalifatul Masih Awal juga, setelah kata fashiltum di sini, beliau tidak mengaitkan peristiwa ini dengan perampasan harta, rampasan perang, yakni beliau tidak mengaitkan dengan rasa rakus akan harta rampasan perang, melainkan menyampaikan seperti yang saya jelaskan tadi, yakni mereka mempermasalahkan bahwa ketika kemenangan sudah diraih dan perintah Rasul telah terlaksanakan, lantas apa perlunya kita duduk-duduk di sini? Yakni perintah Rasul tadi telah terpenuhi pada masa itu. Di dalam catatan Hadrat Khalifatul Masih Awal yang diterbitkan, singkat saja di sini, beliau menulis dalam kalimat-kalimat yang pendek, "Tanaza'atum." Komandan mengatakan, "Diam kalian di sini." Sedangkan yang lain mengatakan, "Untuk apa berdiri di sini?" Seperti itulah perdebatan yang terjadi. Walaqad afa ankum. Saya telah menyampaikan secara rinci mengenai hal ini. Di sini ada beberapa yang perlu disampaikan sebelum saya sampaikan pendapat para orientalis. Hadrat Muslih Ma'ud radhiyallahu anhu mengenai topik ghammum bi ghammin. Beliau menyampaikan dalam corak lain, beliau tidak membenarkan pernyataan yang menyatakan bahwa itu merupakan kesedihan atas kabar kewafatan Rasulullah. Beliau menjelaskan alasannya, hati tertuju kepada Allah Ta'ala dan terpaksa memaknai bahwa Allah Ta'ala sengaja memberikan kerugian kepada Rasulullah SAW supaya kesedihan umat muslim terhapus. Pada daras yang lalu pun, saya telah sampaikan topik ini dalam corak lain, dan sampai saat ini saya masih teguh keyakinan, yakni kaitannya dengan kabar kewafatan Rasulullah itu. Namun pemikiran yang ada di benak Hadrat Masih Maud alaihi salam perihal ayat ini, agar pemikiran itu dipegang, maka akan memunculkan keberatan. Topik ini sebelumnya telah saya terangkan bahwa ini bukanlah hukuman, melainkan konsekuensi alami dari sebuah perbuatan, sebagaimana dalam suatu kecelakaan, disebabkan karena kesalahan seseorang, banyak sekali orang tidak berdosa mendapatkan kerugian. Misalnya karena kesalahan pilot, ratusan orang pun ikut binasa. Dan ribuan orang kerabat dari orang-orang yang telah meninggal tadi, yang menyebar di seluruh dunia, mereka pun terdampak. Kecelakaan mobil, kecelakaan kapal laut, ribuan orang tidak bersalah meninggal, itu bukanlah hukuman. Di sana termasuk ke dalam amalan hukum alam. Dan hukum alam tidak membedakan yang baik dan yang buruk. Ini adalah topik yang terus berkelanjutan, yakni topik sebab akibat. Di sisi lain ada topik hukuman dan ganjaran. Jadi peristiwa itu saya kaitkan dengan topik sebab akibat, bukan dengan hukuman dan ganjaran. Untuk itu berkali-kali Allah Ta'ala firmankan bahwa aku telah memaafkan kalian. Yakni bisa saja hal itu mengakibatkan kehilangan segala sesuatu karena kesalahannya begitu besar. Namun kami menahan kehancuran itu. Itulah peranan kudrat
yang unggul di atas hukum-hukum lainnya. Dan di sana dengan menyelamatkan nyawa hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala telah menyempurnakan janjinya bahwa musuh tidak akan dapat memberikan kerugian atas engkau, dan Allah telah menjalankan takdir yang khas. Namun hasil yang pertama, yakni konsekuensi alam, berkenaan dengan itu berfirman bahwa kami telah mendapatkan topik yang lebih baik dari itu. Yakni bisa saja terjadi jika kita tidak ikut campur di dalamnya. Namun seberapa kesedihan yang menimpa engkau, di balik kesedihan itu pun kami telah memberikan manfaat, yakni kamu telah lupa apa yang terjadi sebelumnya. Betapa dalamnya duka waktu itu, yakni apa yang terjadi sebelumnya, lupa. Kami berlari, siapa yang tidak taat, berapa orang yang mendapatkan kerugian, berapa yang syahid. Semua kesedihan itu terhapus di balik kesedihan yang besar itu. Sejarah menjadi saksi bagi makna tersebut, dan memang seperti itu yang terjadi. Tidak nampak kepada kita bahwa sebagian umat muslim berpikir di kemudian hari, karena kami terpaksa melarikan diri, untuk itu kesalahan yang dilakukan oleh 40 orang itu, kesedihan atas mereka terhapus, dan kami mendapatkan hukumannya. Cukup. Pemikiran seperti ini sama sekali tidak saya dapatkan buktinya di dalam sejarah. Mungkin sebagian sahabat berpikir, karena hukuman atas kesalahan yang dilakukan oleh 40 orang telah kami rasakan akibatnya, untuk itu sekarang tidak ada kesedihan lagi. Padahal kesalahan yang besar yang telah mereka lakukan adalah mereka melarikan diri. Meskipun itu sebagai buah dari kesalahannya. Namun kesedihan yang paling besar adalah yang kita jumpai di dalam sejarah, dan para sahabat pun meriwayatkan apa yang terjadi, bagaimana terjadi, dan merasakan kepedihan yang mendalam, yakni kesalahan apa yang telah kami lakukan. Di sana tidak dinyatakan konsekuensi alaminya. Tidak mengatakan bahwa tuduhannya atas mereka. Tidak akan dijumpai. Yakni berkenaan dengan diri mereka sendiri, bahwa bagaimana bisa terjadi seperti ini, bisa terpisah dari Rasulullah. Inilah kesedihan yang mereka bincangkan. Dan tidak ada keterangan lain, selain dari mengatakan bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Difirmankan, idh tus'iduna, wala talwuna ala ahadin. Nanti akan saya jelaskan bahwa topik ini menjelaskan dengan jelas bahwa saat itu kondisinya terpaksa. Secara tiba-tiba datang pasukan yang dahsyat untuk menyerang. Melihat hal itu, pasukan sederhana yang tidak berkendaraan, bagaimana bisa bertahan di tempatnya? Satu lagi poin penting yang diangkat oleh Hadrat Muslimah radhiyallahu anhu, kan saya sampaikan pada bahasan 154. Sedangkan yang namanya Bel, seperti yang saya katakan, orang ini sangat aneh dan tidak perlu kita bahas. Dia sesukanya memasangkan ayat-ayat Quran, seolah-olah membuat Quran baru. Dan begitu jahiliyahnya, sehingga para orientalis pun tidak menganggapnya. Dalam membahas Al-Quran, usulan-usulan Bel tidaklah termasuk dalam bahasan. Karena dia mengatakan, verses 153 stops at, he had shown you that which we loved. Of the rest of the verse, he says, it is completely out of place here. Then he rearranges it. Coba simak bagaimana katanya. The beginning of our verse 153, Allah made good his promise to you when you were sweeping them away by his permission, until when ye flinched and vied withdrawing from the affair, and disobeyed after he had shown you what you loved. ये है हमारी 145. बेल कहता है this is 144. 150. बेल्स 145 है ये. हमारी 153 है, I'm sorry. Yang menurut kita nomor 153,
वो Bel बैल की mengatakan 144 nomor बन गई 144, और फिर टुकड़े lalu भी इस merubah बात से बदलता रहता है। potongan-potongan ayat. वो कहता है Dia mengatakan 152 is in fact 144 which should done. We shall cast terror into the hearts of those who have disbelieved for their having associated with Allah what He never sent down on any authority, for their resort is the fire. Bad is the lodging of the wrongdoers. फिर वो साहब कहते हैं the third part of verse 153 pada Quran sebenarnya nomor 153, उसको Bel menomorinya 146. और कहता है कि the third part of this, then he turned you from them that he might try you. ये Hendaknya ini menjadi bagian dari itu. Ayat yang lain diambil dan dipindahkan ke yang lain. Our first part of verse 154 is Bel's 147a. बड़ा confusing Sangat है। membingungkan memang. इससे ज़्यादा आपको पैगाम आपको मिलने देने की ज़रूरत ही कोई नहीं है ही जलाना बात। लेकिन वो Dia mengambil potongan-potongan ayat dan memasang-masangkannya di tempat lain. प्रबंध करता चला जा रहा है। Recall when you were making for the skyline without turning aside for anyone though the messenger was calling to you from behind you, so he recompensed you with distress upon distress. कहता है this should be added on to 147a. Our second part of verse 153, which is Bel's 146a, yang di atas telah disebutkan. Some of you wish this world and some of you wish the Yakni diambil dari tempat lain. Nomor 146a yang dibuat oleh Bel, masukkan ke tempat tadi, katanya. फिर कहता है कि 153 yakni bagian keempat dari ayat itu dipasangkan kepada Beri 147b, maka akan menjadi lalu mengusulkan perubahan pada 154. Bagian terakhir ayat 156 menurut Bel hendaknya dimasukkan ke dalam nomor ayat 147b. In order that you may not grieve for what you have missed or for what has befallen you. Our final words of verse 154 Bel की 147 आयत C बन जाती है और वो कहता है Allah is aware of what you do. Ini dipindahkan ke 147c. Padahal menurut Al-Quran ini ayat 154. Sekarang kita simak what. वो कहता है God did indeed fulfill His promise in that for a time they had the upper hand and destroyed many of the Meccan infantry. Dia mengakui bahwa pada bagian sebelumnya janji itu telah terpenuhi. What omits to mention the order but translates disagreed among yourselves as quarreled about the matter. He goes on to explain an obscure phrase. It could mean that they disputed whether to continue the pursuit or to halt for plunder. Dia pun melakukan kesalahan di sini, seperti yang dilakukan oleh para ahli tafsir Syiah secara sengaja untuk memojokkan para sahabat. Yakni alih-alih membatasi peristiwa ini kepada yang berada di lembah saja, malah mengaitkan dengan seluruh para sahabat yang ada dalam peperangan itu. Karena sahabat yang berada di lembah tidaklah dibahas bahwa ikut serta di dalam mengambil harta rampasan atau mengikuti orang-orang yang berlari. Sama sekali tidak berkaitan dengan pembahasan tersebut. Bagaimana orang-orang ini mencampurkan satu ayat ke dalam ayat-ayat yang lainnya untuk menciptakan keraguan-raguan. Tidaklah mungkin Wat tidak tahu bahwa kejadian ini hanya terbatas pada di lembah saja, yakni perselisihan. Namun mereka menerjemahkan, mereka sangat hobi mengambil harta, kan?
Bagaimana caranya supaya mereka mendapatkan harta? Karena semua peperangan-peperangan mereka, negeri-negeri barat ini, dilakukan demi itu. Tidak ada perang yang tidak didasari oleh pemikiran untuk merampas harta atau ekonomi. Untuk itu perdebatan yang terjadi di sini, ini mengenai perkara Bosnia, apa yang telah kalian lakukan. Banyak sekali orang yang baik, bangkit dan menyampaikan bahwa buat apa kalian berdebat mengenai hal ini, kesimpulannya adalah di Bosnia tidak ada minyak. Sedangkan di Kuwait ada minyak. Itulah kesimpulan dua kata dari perdebatan ini. Bahwa kalian seperti layaknya lalat yang gandrung dengan harta, dan siapapun yang menghalangi kalian dalam usaha ini, menurut kalian diperbolehkan untuk membunuh siapapun dari berbagai sudut pandang. Untuk upaya kalian ini, tidak ada larangan akhlaki atau yang menghalangi untuk berbuat seperti ini. Karena pemikiran orang barat seperti ini, di sini bukanlah perkara kedengkian dan tidak dengki. Baik dan buruk semuanya sama. Bagi mereka, tiap peperangan yang mereka lakukan didasari pemikiran apa manfaatnya bagi ekonomi. Namun tidak berpikir bahwa hal itu tidak pada tempatnya dan tidak bisa dipaskan dengan itu. Untuk menghancurkan kekuatan kecil, Baghdad. Betapa besar upaya kalian demi untuk kemanfaatan ekonomi kalian. Sehingga 10 negara muslim lainnya diajak bergabung, begitu juga seluruh Eropa, padahal kamu sendiri negara adidaya, yakni Amerika. Demi untuk meyakinkan gagasannya kepada orang lain, mereka membelanjakan miliaran dolar untuk propaganda. Inilah kemanfaatan ekonomi bagi kalian, cara-cara yang kalian lakukan untuk melakukan perampasan ekonomi. Dan niat ini jugalah yang dikaitkan kepada umat muslim berakhlak suci, yang bertempur menghadapi 3.000 pemuda yang menempuh perjalanan panjang untuk perang syariah ini, dan disertai dengan keyakinan bahwa kami memiliki senjataan yang lengkap, sehingga kami mendapatkan segala kekuatan untuk membinasakan pasukan muslim dan meluluhlantahkannya. Sekarang jika umat muslim dituduh untuk merampas harta pasukan yang gagah itu, betapa jahilnya pemikiran yang seperti itu. Coba perlihatkan sejarah dunia yang terjadi seperti itu. Ini suatu kaum yang tidak beragama, datang dengan membawa pasukan yang gagah, yang sangat tangguh, lantas perjalanan ditempuh demi untuk merampas pasukan yang kuat itu, lalu berusaha untuk menyerang mereka. Apakah ini cara-cara merampas? Simpel saja pemikirannya. Meskipun tidak ada ketakwaan, sekurang-kurangnya gunakan logika. Atau umat muslim datang untuk membela diri. Tujuan pertama yang bisa dikatakan sebagai mengikuti tuhibbun, mereka mengatakan, ya Allah, jauhkanlah kami dari keburukan mereka, berikanlah kami kemenangan atas mereka, dan terhindar dari keburukan mereka. Tidak ada pemikiran lain yang dapat diterapkan selain dari itu. Sudah tidak akan terfikir lagi. Dalam kondisi kisruh seperti itu, berhamburan dari medan perang, ada 9 mayat dan ratusan benda-benda, harta, atau anggap saja persenjataan, atau benda-benda lainnya. Itu semua ditinggalkan oleh kaum muslimin. Untuk itu, jika niatan buruk dinisbahkan kepada umat muslim, ini merupakan bentuk kezaliman. Tidak sama sekali bisa dibenarkan. Pembenaran yang bisa disampaikan, seperti yang saya katakan tadi, memang cara berpikir mereka seperti itu. Untuk itu, apakah memusuhi Islam ataupun tidak, bagi mereka tidaklah mungkin untuk kelompok kecil lawan kelompok besar tanpa adanya imbalan harta kekayaan. Ini merampas harta, kita sampai bosan dibuatnya, mata kita, kuping kita sakit mendengarnya, karena semua pembahasan mereka berkali-kali menyebutkan merampas harta supaya kemuliaan dari peperangan tersebut hilang dari pandangan, dan setiap orang yang membaca buku-buku mereka akan berpandangan mengenai Islam bahwa orang-orang Islam merampas harta. Menurut mereka, setiap saat berhasrat untuk merampas harta, dan hasrat itu pula lah katanya yang mendasari umat muslim untuk melawan pasukan yang berjumlah 3.000 orang. Ahli tafsir barat sengaja memasukkan pemikiran ini supaya setiap pembaca yang membaca buku-buku karya mereka meyakini bahwa seperti itulah keadaannya. Dan di sini terdapat konspirasi yang tersirat. Dan para orientalis saling membantu satu sama lain dalam hal ini. Dan sungguh bodohlah para pelajar
yang menempuh jarak ribuan mil demi untuk mempelajari Islam dari mereka. Pemikiran inilah yang diadopsi oleh mereka nantinya. Dan sungguh aneh, tafsir orang-orang yang ada di perpustakaan mereka, dan itu dijadikan sebagai kurikulum dalam pembelajaran mereka, tidak ada yang berani dari antara mereka yang menentang pendapat keliru itu. Kita lihat Maududi, tafsir-tafsir Syiah yang nanti kita akan pelajari, mereka tidak punya gairat akan Islam. Yang menjadi pemikiran mereka adalah bahwa mereka dianggap penting. Orang-orang menyebutnya sebagai ulama besar, menyampaikan pujian atas mereka, dan memutuskan bahwa buku-buku kita layak untuk berada di perpustakaan mereka. Dan kita tidak akan menemui sangkalan dari para ulama ini sebagai jawaban para ahli tafsir barat ini. Apakah itu menyerang Rasulullah, apakah menyerang umat Islam, atau ajaran Islam, mereka bungkam semuanya. Dan di mana mendapatkan kesempatan, mereka saling menyerang satu sama lain. Namun tidak ada yang berani untuk melawan para penulis barat yang zalim ini. Lalu ketika Wery menggunakan kata rebellious, wa asaitum, kamu telah membangkang. Makna asaitum dalam konteks itu adalah tidak taat, dan pembangkangan itu dituduhkan kepada Abdullah bin Zubair. Menjadi perantara untuk membangkang kepada Rasulullah. Namun pembangkangan yang berkali-kali mereka ucapkan, saya akan sampaikan alasannya. Wery ingin mengambil kesimpulan, seperti yang dia tuliskan selanjutnya, saat itu atas bimbingan dari Hadrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, segenap para sahabat atau sebagian besar telah berburuk sangka sampai-sampai membangkang Islam dan Rasulullah. Untuk itu dia menetapkan pondasi di sini dengan mengatakan pembangkangan. Nanti ketika tiba ayatnya saya akan singgung lagi ini. Ini merupakan persiapan untuk ayat berikutnya. Jadi berkali-kali mengatakan membangkang untuk meyakinkan di dalam hati bahwa para sahabat katanya telah siap untuk pembangkangan. Padahal apa-apa yang diingkari oleh mereka, karena itu mereka telah mendapatkan hukuman dan Allah Ta'ala pun telah memaafkan mereka semua. Dan kondisi di kemudian hari mengatakan bahwa tidak ada seorang pun sahabat yang berpikir untuk menentang hadrat Rasulullah SAW. Mereka lebih suka terpotong lehernya dan mati binasa daripada bersikap tidak taat atau membangkang kepada Rasulullah SAW. Ketidaktaatan yang telah dimaafkan oleh Allah Ta'ala ini sebetulnya karena kesalahpahamanlah. Ini apa maksud dari perintah Rasulullah SAW? Padahal tidak pernah kita menemukan di dalam sejarah di mana mereka menyatakan mereka telah mendengarkan perintah Rasul dan kami mengingkarinya. Ya, bisa saja salah faham, namun tidak pernah ada terjadi pembangkangan. Dalam hal ini, Montgomery Ward dan Wery juga, dan orang-orang yang setipe mereka, berkali-kali menyampaikan bahasan ini dengan menyatakan bahwa seluruh perjalanan, seluruh peperangan dilakukan demi keserakahan harta, demi untuk merampas senjata dan benda-benda lainnya. Dan para sahabat membangkang atas perintah Rasulullah SAW, kata mereka. अब इसका जिक्र को वह काम ही कर दिया जाए. Coba Anda perhatikan mulut mereka, bagaimana mereka jahatnya. Wery menulis, halaman 153, what he desired. Arti tuhibbun, what he desired. Victory and spoil. Pasti mereka menyinggung merampas harta rampasan perang. Karena bagi mereka tidak masuk akal melakukan peperangan tanpa merampas harta. This is a very characteristic confession, pointing to the motive that really inspired the courage of the Muslims. Yakni kekuatan yang didapatkan oleh pasukan Muslim, didapatkan karena merampas. Betapa bodohnya pernyataan ini. Ayat yang menyebutkan mengenai syirik, karena syiriklah
mereka diliputi ru'b, ketakutan. Ini memberitahukan bahwa mereka tidak memiliki dalil sultan, sehingga tidak mungkin akan berani. Sedangkan umat muslim memiliki sultan. Ada tujuan luhur. Jika ada tujuan yang luhur, maka akan timbul kekuatan yang luar biasa. Orang yang lancang ini di sini secara sengaja iradah dan kebiasaannya yang buruk dinisbahkan kepada Islam dengan mengatakan bahwa Islam mendapatkan kekuatan karena merampas harta. Sebagaimana Amerika, Eropa, dan semua sekutunya mendapatkan kekuatan untuk menyerang Baghdad yang didapatkan karena merampas minyak. Untuk itu Wery beranggapan, begitu juga lah kondisi umat Islam saat itu. Namun berkali-kali sejarah menampik pendapat itu, melemparkan ke mukanya, malulah sedikit. Dalam hal ini 700 orang yang lemah, yang di dalamnya terus disebarkan fitnah, bahwa kalian akan terbunuh, dan 300 orang telah kembali sebelum mereka. Mereka hadir untuk mempersembahkan jiwanya, lalu mendapatkan kekuatan dengan pemikiran merampas harta. Tidak ada apa-apa kita mati, yang penting harta rampasan kita dapatkan. Begitu bodohnya pemikiran seperti itu, namun sebagaimana Wery menulis, malah dipuji oleh umat Islam yang belajar di universitasnya dengan mengatakan, betapa hebatnya Wery, pasti ada sesuatu. And yet throughout this discourse, the Prophet offers the rewards of piety to all who fought in the way of God. Katanya, coba renungkan, umat muslim datang untuk merampas harta rampasan perang dan mendapatkan kekuatan dari itu. Dan lihatlah Rasulullah, katanya orang yang sangat baik sekali. Katanya beliau akan mendapatkan ganjaran. Ganjarannya kan sudah didapatkan. Betapa piciknya pandangan seperti ini, sehingga merasa jijik dengan mendengarnya. Namun ketika menelannya sendiri, ini merupakan muntah dari kebencian mereka, yang terus mereka muntahkan waktu demi waktu. Dari itu Anda dapat mengetahui betapa besar kebencian mereka kepada Islam. Pertanyaan penting adalah bahwa pada perang Uhud, jika memang kekalahan dan kehinaan seperti yang mereka lihat, dan niatan buruk yang dimiliki oleh umat Islam menurut mereka, lantas apa perlunya untuk dibuka? Saya akan jelaskan, saya telah menelaah dengan penuh perenungan perihal amalan kaum-kaum ini, yakni bangsa Kristen, khususnya di Barat. Jika ada musuh mendapatkan pukulan atau kekalahan, maka mereka menggunakan kata yang lembut. Dengan mengatakan tidak apa-apa, kekalahan itu biasa. Ketika bangsa Kristen ini mendapatkan kemenangan, misalnya tim kriket Pakistan kalah, atau dalam permainan apapun, bangsa ini bersikap lembut dengan mengatakan permainannya bagus. Namun jika mereka sendiri yang kalah, coba perhatikan bagaimana reaksinya. Mereka akan sangat menderita dan menuduh bahwa pihak lawan telah melakukan ini, itu, permainannya licik, banyak tipuan, dan sebagainya. Untuk sementara mengakui kekalahan, tapi nampak kerutan di mukanya. Dengan alasan apapun di kemudian hari, akan berusaha untuk menggagalkan kemenangan itu. Jika mereka melihat kemenangan nyata pihak musuh, bagaimana yang disaksikan oleh mereka sendiri, maka tidak akan timbul kedengkian yang sebesar ini. Sebelum ini pun telah saya berikan rujukannya, dan masih banyak lagi rujukan yang seperti ini, yang darinya terbukti bahwa hati mereka memberikan kesaksian bahwa tidak terjadi apa-apa. Artinya sungguh aneh, datang dari tempat yang jauh, untuk apa datang dan apa yang dilakukan. Dan tidak melakukan apa-apa. Inilah api yang meliputi mereka. Dan tidak ada kesimpulan lain yang dapat diberikan selain dari Allah telah menyertai mereka. Dan dalam peperangan dunia manapun yang terjadi di dunia ini, tidak akan mendapatkan buah seperti yang didapatkan dari perang Uhud ini. Jadi untuk menekan api tersebut, mereka mencari-cari alasan di berbagai tempat, menelan berbagai kekotoran. Inilah pemandangan yang Anda saksikan. Kadang mereka menyerang niat seseorang dan terkadang menjadikan kekalahan seseorang sebagai sesuatu yang mengerikan dan memelas untuk mendapatkan hasil akhir, namun tidak muncul juga. Yang kemudian Al-Quran Karim berfirman supaya dalam hati mereka senantiasa ada iri dengki dan terus terbakar di dalam api itu, namun tidak dapat meraih tujuannya. Lalu mengatakan,
that those who lost their lives received the crown of martyrdom. The purpose of to plunder and destroy their enemies is sanctified by executing it in the way of the Lord. Katanya keluar tidak memakai sepatu, lalu memakai cadar untuk mencari-cari alasan bahwa keluar karena Allah Ta'ala. Coba kalian perlihatkan. Dalam keadaan seperti itu, coba contohkan oleh kalian, apakah dalam sejarah kalian pernah memperlihatkan seperti itu? Jadi untuk niat merampas, ya jika musuh menyerang kalian, apakah mereka unggul? Berarti sejarah kalian dipenuhi dengan kisah-kisah keberanian yang seperti itu. Berarti kalian bertarung dengan berani. Winston Churchill juga, yang telah memperlihatkan teladan dan tidak menentang teladan tersebut. Namun kenapa tidak mengatakan mengenai teladan bahwa kami ikut dalam peperangan demi untuk merampas Narsi? Pengorbanan yang telah kami berikan pada saat itu bukanlah untuk tujuan mulia, bukan juga pembelaan. Tujuannya semata-mata ketika Jerman kalah nanti, baru kita akan berpesta. Lalu kita akan merampas mereka. Pemikiran seperti ini sedikit pun tidak mungkin muncul akan masa peperangan itu. जिन पर तुम हमलावर हो, जिन पर ये कमीने हमले कर रहे हो, हम अब भी तकवा पर कायम होकर बताते हैं कि हरगिज नहीं. Jika ada sejarawan yang menulis bahwa pengorbanan yang telah diberikan oleh bangsa Inggris disebabkan oleh rasa rakus dan pemikiran jahat, tidak ada dasar kemuliaan di dalamnya, maka akan saya nyatakan bahwa ini adalah dusta. Tuduhan yang tidak berdasar. Sedangkan sesuatu yang berkali lipat mustahil, kalian menerimanya dan menyerang Muhammad Rasulullah. Padahal niatnya suci dan niatnya ribuan kali lipat lebih dapat diterima dibanding dengan orang-orang kalian dan lebih dapat dipercaya. Ini merupakan ketidakadilan dan rasa tidak punya malu, kosong dari ketakwaan dan kebenaran. Hanya satu hal, yakni kenapa Islam tidak dibinasakan. Hanya satu waktu itu saja dalam pandangan kalian, di mana ada kesempatan untuk membinasakan Islam, namun tidak berhasil. Hasilnya berbeda. Lalu berikutnya menulis, silakan perhatikan terjemahannya. The faithful Muslims, their conduct had been very unfaithful, and yet they have been called faithful. And their faithful conduct, I'll speak of that later on, inshallah. Sekarang Mir Ahmad Ali Sahib. Pertama kali saya membaca tafsir Syiah secara detail seperti ini. Patut dikasihani kondisi orang-orang ini. Semoga Allah mengasihi mereka. Musuh tengah menyerang Islam dan dahsyat sekali serangan mereka, sungguh berbahaya, yang dapat merusak keimanan generasi penerus Islam pada masa ini dan akan memberikan gambaran keliru mengenai Islam di benak mereka. Dan mereka semakin mendapatkan kesempatan untuk menyerang kehormatan para sahabat. Orang-orang ini malah berpikir kalau orang Eropa pun berani menyerang para sahabat, ayo kita pun ikut serang. Serangan orang-orang ini lebih kejam daripada orang-orang Eropa. Sekurang-kurangnya orang Eropa paksa untuk mengakui hakikat, namun tidaklah demikian adanya mengenai orang-orang ini. Silahkan simak pandangan Mir Ahmad Ali Sahib atas 153. This refers to the promise of help, saying that it was fulfilled, but when they were in flagrant disobedience to the commands of the Holy Prophet, the Muslims themselves deserted their given position and fell easy victims to their own lust for their worldly benefits and engaged themselves in the plunder. What else could they expect but the miserable discomfiture which they themselves earned by their own doings? Namun ini bukanlah yang terakhir. Berikutnya akan lebih terbuka lagi topik ini. Akan saya jelaskan lagi nanti.
إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم كي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم الله خبير بما تعملون إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. Saya telah sampaikan pada darasi yang lalu bahwa para sahabat yang bercerai-berai dari medan perang disebabkan mendengarkan kabar kewafatan Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan topik tus'iduna hubungannya dengan serangan tiba-tiba, yakni penyerbuan yang dilakukan oleh musuh, itu dilakukan secara tiba-tiba dan tidak disangka-sangka. Di sisi lain, umat muslim dalam kondisi kalut, membawa senjata, mempersiapkan mental untuk melawan musuh, menuntut suatu suasana psikologis yang untuk itu harus dipersiapkan. Di sini bukanlah permasalahan berani dan tidak beraninya. Anda pun terkadang menyaksikan orang yang melakukan atraksi karate misalnya, ketika akan melakukan suatu atraksi, misalnya menghancurkan batu bata yang besar dengan satu tangan, kan tidak langsung memukulnya. Terkadang dia menarik nafas sampai 3 menit, mengumpulkan segala kekuatan tenaga dalamnya, lalu mengeluarkannya, dan mengumpulkan segenap kekuatannya untuk atraksi tersebut. Ketika sudah terkumpul, lalu kondisi tubuhnya menjadi berubah, sehingga dapat melakukan tugas yang pada zahirnya tugas itu sulit sekalipun. Jadi jika ada serangan tiba-tiba dalam suatu peperangan, bukanlah permasalahannya seperti melihat tontonan. Oh, kenapa kita tidak membalasnya? Dalam suatu permainan pun, olahraga, ketika tiba-tiba ada drop shot smash, saya tahu karena saya bermain squash, Anda bisa mengambil drop shot itu dalam kondisi biasa. Yakni ketika bermain squash di Pakistan, pada permukaan dinding, ketika dipukulkan bola sedikit saja dan dilemparkan bolanya, lalu jatuh ke bawah. Jika secara mental manusia siap bahwa itu yang akan terjadi, maka smashan yang sulit sekalipun dapat dihadapi. Namun jika serangan itu datang tiba-tiba, sekalipun berdiri di dekatnya, dia akan terkontrol. Sedangkan ini dalam kondisi peperangan, di mana nyawa menjadi taruhannya, antara kehidupan dan kematian. Peristiwa beranjaknya dari peperangan itu, tidak lantas musuh dan orang-orang yang jahat layak untuk mengolok-olok, membanggakan diri, dengan mengatakan, coba lihat pasukan muslim telah berhamburan. Al-Quran sendiri menggambarkan situasi itu, yakni situasi di luar kesadaran. Idh tus'iduna wa la talwuna ala ahadin. Yakni kondisi kalian berlari sedemikian rupa, sudah tidak memperdulikan satu sama lain. Kondisi seperti ini timbul karena suatu hal yang sifatnya tiba-tiba. War rasulu yad'ukum fi ukhrakum. Dalam hal ini Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menyampaikan satu poin yang sangat penting di dalam catatan beliau dan perlu untuk disampaikan di sini. Orang-orang menerjemahkan bahwa yakni dari belakangmu. Tidaklah benar. Maksud ukhrakum di sini adalah satu grup selain dari grup kalian. Ada kalian yang terus berlari dan ada juga orang yang lain selain kalian, yakni orang-orang yang meskipun demikian mereka terus berdiri dekat Rasulullah. Untuk itu jika dikatakan bahwa semua orang berlari, itu adalah dusta. Dan Al-Quran pun menampik hal tersebut. Tidak dikatakan di belakang kalian. Coba perhatikan ungkapan Al-Quran, untuk kata belakang digunakan kata yang lain. Dan jelas sekali, arti fi ukhrakum di sini adalah satu grup selain grup kalian yang berdiri di tengah-tengah mereka. Lalu apa yang terjadi? Fa'asabakum ghammam bighammin likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum. Seperti yang saya katakan, ini kaitannya dengan anggapan bahwa Rasulullah telah wafat. Yakni kabar burung yang disebarkan mengenai syahidnya Rasulullah SAW, karena mata rantai ayat ini mengatakan bahwa kerugian apa yang didapatkan. Sedikit orang yang tersisa di belakang,
mereka tidak dapat melindungi dengan baik. Dan disampaikan kabar burung mengenai Rasulullah bahwa beliau sudah wafat. Lalu menyebar lagi satu kewaswasan, menyebar di antara para sahabat, yang setelah berlari, mereka kembali lagi ke medan perang. Untuk itu apakah Syiah atau non-Muslim yang mengolok, mereka mengatakan bahwa para sahabat kabur dari perang untuk menyelamatkan nyawanya. Padahal riwayat mereka sendiri pun menampik pendapat itu, karena para sahabat itu kembali lagi ke medan perang. Memang mereka berlari berhamburan. Sebagian dari antara mereka ada yang naik lagi ke bukit untuk mencari tahu di mana sebetulnya Rasulullah. Mereka kembali naik ke bukit, lalu melihat ke sana kemari, di mana gerangan Rasulullah. Syiah menulis berkenaan dengan mereka, katanya itu merupakan pengakuan mereka bahwa mereka kabur. Padahal tidak ada kaitannya dengan kabur. Peristiwa itu menjelaskan bahwa dalam kondisi yang kacau seperti ini, Rasulullah hilang dari pandangan. Lalu mereka sendiri kembali lagi ke medan perang. Dan beberapa ahli tafsir mengatakan bahwa beberapa orang terakhir yang tidak kembali lagi ke medan perang, itulah yang melarikan diri. Itu jumlahnya ada 5 orang. Dalam kekisruhan yang pertama, memang kebanyakan pasukan Muslim melarikan diri, namun bukanlah karena rasa takut. Itu merupakan keterpaksaan, karena ketika datang serangan tiba-tiba dalam peperangan, para pemuda yang tangguh pun tidak bisa bertahan di sana, terdorong. Sebagaimana dalam suatu keramaian ketika menonton pertandingan, orang di bagian depan yang terus terdorong, terdesak, kondisinya tidak siap, spontan. Seperti di Inggris, ada pertandingan bola, terjadi satu peristiwa yang menyedihkan. Saya tidak ingat lagi jumlahnya berapa, namun besar jumlahnya. Yang mana orang-orang mendorong dari arah belakang. Di depan ada jaring besi yang sangat kokoh. Jalan sudah tertutup sebetulnya, namun karena dorongan kuat dari arah belakang, sehingga rusak tubuhnya karena besi itu, sehingga puluhan orang, atau lebih dari itu, meninggal tak berdaya karena itu. Dan orang yang luka parah sangat banyak jumlahnya. Apalagi kekisruhan dalam peperangan, tidaklah sama dengan permainan. Banyak sekali para pemuda yang tangguh pun berlari dan terdorong. Yang membedakan pemberani dan pengecut, itu adalah di kemudian. Masa liyabtaliyakum. Ujian itu pada saat ketika orang yang kabur itu tetap duduk di sana, bisa dikatakan bahwa mereka kabur untuk menyelamatkan nyawa. Namun jika yang kabur itu balik lagi dan melihat-lihat apa yang terjadi, kondisi itu tidaklah seperti apa yang disimpulkan oleh kalian, bahwa para sahabat secara sengaja meninggalkan Rasulullah dan tidak taat kepada Rasulullah. Kalau memang itu terjadi, betapa besar kesalahannya. Sehingga tidak akan mudah untuk dimaafkan seperti itu. Pada ayat Quran yang lainnya, berkenaan dengan pelanggaran yang seperti ini, disampaikan peringatan yang sangat jelas dan terang. Dan hukumannya adalah jahanam. Namun di sini Tuhan begitu cepat memaafkan. Dari itu jelaslah bahwa tidak ada pembenaran bagi para penentang untuk menyalahkan niatan para sahabat. Ghammam bi ghammin likaila tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirum bima ta'malun. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, menurut hemat saya ini merupakan kesedihan yang lain yang muncul setelah kekisruhan ini. Kejadian seperti itu banyak sekali dijumpai, yakni para sahabat yang kembali setelah mereka berlari berhamburan tadi. Mereka mencari tahu apa yang terjadi. Bahkan ada juga orang-orang yang ketika di Madinah mendapatkan kabar tersebut, lalu datang. Bahwa na'udzubillah Rasulullah telah disyahidkan, lalu orang-orang tadi pergi ke medan perang untuk mencari-cari Rasulullah. Kisah kembalinya para sahabat dan melakukan pencarian, dan bagaimana diliputi oleh kondisi yang sangat menyedihkan, ini terjadi bukan pada saat musuh telah meninggalkan medan perang, melainkan terjadi ketika musuh masih ada di sana. Orang yang mengatakan bahwa mereka itu melarikan diri, jika itu dianggap benar, misalnya Hadrat Abu Bakar, Hadrat Umar, dan lain-lain, radhiyallahu anhum.
दुश्मन ये ताली कर रहा था कि वो भी मारा गया, Jika memang mereka benar kabur untuk menyelamatkan jiwa, padahal musuh ada di sana. ये वापस Lantas kenapa setelah kabur kembali lagi? Bukanlah kabur, melainkan untuk sementara berpisah dari Rasulullah. इसके सवाल Selain itu, tidak ada lagi alasan yang dapat dijadikan pembenaran. चूंकि Karena perihal kedukaan telah saya sampaikan dengan jelas sebelumnya, sehingga tidak perlu saya ulangi lagi di sini.